Nakusa masuk ke kamar Data dan menatap fotonya sambil tersenyum. Naku pun kembali teringat kepada Data. Sementara itu Sima bertanya kepada dokter tentang apa yang terjadi dengan Data. Dokter mengatakan bahwa Data mengalami luka dalam yang serius dan kesempatannya hanya 50-50% untuk Data mendapatkan penglihatannya kembali. Dokter lalu beranjak pergi. Paman Sima yang heran dengan perhatian Sima kepada lelaki yang tak dikenalnya berbicara dengan Sima agar dia santai saja, lalu pamannya pun beranjak pergi. Sima pun memandangi Data. Kala masuk ke kamar Data dan mengatakan bahwa Data sudah kembali. Nakusa merasa gembira dan bergegas pergi, Kala pun tersenyum. Naku berlari ke ruang tamu tetapi tidak melihat siapapun. Kala mendatanginya dan menghinanya. Lalu Kala memeluknya dan mengatakan bahwa Data tidak akan pernah kembali lagi. Nakusa mendorong dan menegurnya. Kala kembali menghina Nakusa dan berkata agar dia melihat siapa yang akan datang hari ini. Baji datang memanggil Nakusa sambil membawa paket untuk Nakusa. Baji memberikannya kepada Nakusa dan aku membukanya. Naku melihat bahwa itu adalah kurta Data yang dipakainya saat kecelakaan itu terjadi. Naku pun melemparnya sambil berteriak. Kala pun tersenyum dari kejauhan. Seluruh anggota keluarga berkumpul. Rup mengatakan bahwa itu kurta Data. Naku memungut pakaian itu dan berteriak menangisi Data. Sahib muncul dan bergegas menuruni tangga untuk bertanya kepada Nakusa. Naku dengan secepat kilat menyembunyikan karta Data di balik sarinya dan menghapus air matanya. Sahib mendekat dan bertanya apa yang terjadi. Kala mengatakan sesuatu kepada Sahib. Sahib mengira Data datang tapi Kala membantahnya. Sahib melihat kurta Data dan bertanya kepada Naku mengenai kurta Data. Nakusa menjawab bahwa ini semua hanyalah rencana musuh Data. Sahib lalu meminta Naku membawanya kepada Data. Nakusa menyuruh Baji menyiapkan mobilnya. Kala bertanya mau kemana dia membawa Sahib, tapi Nakusa tidak menjawabnya. Nakusa pun pergi membawa Sahib. Kala pun menyuruh Sudarsan untuk mengikuti mereka. Baji bersama Nakusa dan Sahib pergi ke suatu tempat. Sudarsan mengikuti mereka. Kala menopol Ceskar dan mengatakan agar dia melakukan sesuatu karena Naku membawa Sahib menemui Data. Ceskar meyakinkan Kala bahwa Data sudah tiada dan jika Naku pulang dengan membawa Data maka dirinya akan memotong Data menjadi beberapa bagian. Ceskar menyuruh Kala untuk tidak meneleponnya lagi. Baji dan Nakusa tiba di sebuah desa. Nakusa berimajinasi melihat Data dan mengatakannya kepada Sahib. Mereka berdua turun dari mobil dan mencari Data. Baji yang merasa bingung menghampiri Nakusa dan bertanya tetapi Naku memberi kode agar dia mengikutinya. Sementara Sudarsan juga berhasil menyusul mobil Baji. Sahib memanggil-manggil Data, orang-orang mengerumuninya. Naku dan Baji mendekati Sahib. Sudarsan mengintai mereka. Sahib menanyakan keberadaan Data. Nakusa lalu mengatakan agar Sahib menatap wajah seseorang, maka dia akan melihat wajah Data di sana. Sudarsan kembali mendapat telepon dari Kala dan melaporkan bahwa tidak terjadi apa-apa di desa ini. Orang-orang berbicara kepada Sahib mengenai Data dan Sahib pun menangis. Sudarsan menjadi emosi tapi kemudian tersenyum senang karena mereka hanya mencari bayangan Data bukan datanya. Sudarsa pun beranjak pergi. Seseorang lelaki meminta berkat ke Sahib. Sahib memberkatinya dan membayangkan dia adalah Data. Sahib lalu melihat wajah Data di mana-mana dan Sahib tersenyum. Baji juga membayangkan melihat Data yang sedang menyemangatinya. Nakusa lalu membayangkan Data menghampirinya dan mengatakan, "Aku tidak pernah memahamimu, tapi kau selalu memahamiku. Aku beruntung mendapatkan istri sepertimu." Sima tengah membersihkan luka Data. Ponselnya berbunyi tapi Sima mengabaikannya. Ceskar mendatangi sebuah pasar dekat rumah Sima dan membuat orang-orang takut melihatnya. Ceskar lalu menelepon Canda atau Sima, tapi Sima merejeknya. Ceskar kemudian mengambil senjatanya dan menyuruh orang-orang pergi. Paman Sima yang berada di pasar langsung bergegas pergi. Paman Sima mendatangi Sima dan berbicara dengannya bahwa Ceskar telah datang. Ceskar sendiri bertanya kepada orang-orang yang masih berada di pasar. Sima berkata kepada pamannya bahwa dirinya menolak untuk tampil di depan Ceskar karena tidak bisa meninggalkan Data sendirian. Sang paman bertanya mengapa dia melakukan semua ini pada orang asing.
Sima pun bercerita bahwa Data bukan orang asing baginya. Sima menceritakan bagaimana dirinya telah mengkhianati Data. Ceskar mendatangi rumah Sima dan berteriak kepada pelayannya. Paman Sima muncul dan menyapa Ceskar. Sima mengintai dari kamar Data. Ceskar berkata bahwa dirinya adalah pengganti Data dan datang kemari untuk merayakan kematian Data. Paman Sima dan Sima pun terkejut. Ceskar lalu menanyakan keberadaan Canda kepada Paman Sima. Ceskar lalu memanggil Canda dan menatap pintu kamarnya. Canda tidak kunjung keluar dan Ceskar pun melempar Paman Sima. Ceskar menaiki tangga menuju kamar Canda. Saat akan membuka pintunya, lampu padam dan Ceskar menurut anak buahnya menghidupkannya. Lampu dinyalakan dan terlihatlah di lantai bawah Canda yang tengah duduk dan siap dengan tariannya. Ceskar bergegas menghampirinya dengan gembira. Canda lalu mulai menari. Data terbangun dan hendak keluar kamar sementara Canda berusaha sebisa mungkin menahan Ceskar agar tidak naik ke lantai atas. Canda memberi kode kepada pamannya untuk naik ke atas. Sang paman ke atas dan tidak melihat Data di kamarnya. Dia bergegas turun dan berbisik kepada Canda. Data sendiri mulai berjalan menyusuri jalanan sambil meraba-raba dan mengingat Nakusha. Sementara Canda selesai menari dan berhasil membuat Ceskar tak sadarkan diri akibat terlalu banyak minum, Canda lalu bergegas mencari Data. Data masih di jalanan sementara Nakusha merasa cemas memikirkan Data. Sebuah truk menabrak Data dan membuatnya terpental hingga kepalanya menabrak tepi jalan. Nakusha merasakan hal buruk terjadi kepada Data. Baji mendatanginya dan bertanya apa yang terjadi. Nakusha berbicara dengannya tentang kekhawatirannya akan Data dan merasa kehilangan harapan. Baji meminta Nakusha untuk tidak cemas dan berkata bahwa mereka akan mencoba mencari Data lagi. Sima dan pamannya mencari Data di jalanan dan mereka melihat Data yang terbaring tak sadarkan diri di tepi jalan. Sima bergegas menghampirinya. Anak buah Ceskar mendatangi Ceskar dan menyadarkannya. Ceskar lalu mencari-cari Data. Sementara itu Sima dan pamannya membawa Data kembali ke dalam kamar dan membaringkannya lalu sang paman bergegas keluar. Ceskar menaiki tangga dan memanggil-manggil nama Canda sementara Sima tengah membersihkan darah di wajah Data. Ceskar tiba di depan kamar Data dan berteriak memanggil Canda. Sima pun terkejut mengetahui Ceskar sudah mendekat ke kamar Data.